Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Hafiz dengan NIM 15036236062. Di sini saya akan melakukan review artikel ilmiah yang berjudul Evaluasi Program Praktik Kerja Industri di SMKN 2 Padang dengan model Kirkpatrick, yang dimana hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi program pada mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Yan Arthur MPD. Langsung saja, di sini saya ada dari Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, yang dimana judul artikelnya itu Evaluasi Program Praktik Kerja Industri di SMKN 2 Padang dengan model Kirkpatrick, yang ditulis oleh Reni Permata Saputri. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang model Kirkpatrick. Model Kirkpatrick itu adalah alat utama yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program pelatihan dalam sebuah organisasi atau lembaga, yang dimana model ini dikemukakan oleh Dr. Donald Kirkpatrick, atau kita sebut juga dengan 4 tingkat evaluasi, yang dimana di dalamnya itu ada seperti reaction, lalu yang kedua learning outcome, yang ketiga behavior change, dan yang terakhir ada result. Untuk pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait dengan praktik kerja industri di SMKN 2 Padang. Yang pertama itu, siswa kurang memperoleh informasi penting yang diperlukan selama pelaksanaan prakerin, sehingga menyebabkan rendahnya reaksi siswa dalam pelaksanaan program prakerin. Lalu yang kedua, siswa itu merasa kurang pas ditempatkan di bagian tertentu oleh pihak industri, sehingga menyebabkan pencapaian proses pembelajaran belum maksimal. Yang ketiga, siswa kurang disiplin dan malas-malasan selama pelaksanaan prakerin. Dan yang terakhir itu ada minimnya sarana dan prasarana praktikum di sekolah, yang menyebabkan minimnya produktivitas belajar siswa dalam melaksanakan prakerin. Nah, jika kita konversi ke dalam model Kirkpatrick tadi, mungkin permasalahannya menjadi seperti yang pada bagian pertama atau reaction itu masih rendahnya reaksi siswa dalam pelaksanaan program prakerin. Lalu yang pada bagian kedua atau learningnya itu pencapaian proses pembelajaran secara maksimal dalam program prakerin masih kurang. Dan pada bagian behaviornya itu perubahan tingkah laku siswa tidak mendapatkan perubahan pengetahuan dan peningkatan keterampilan serta perubahan sikap. Dan yang terakhir bagian resultnya itu masih kurangnya produktivitas belajar siswa dalam melaksanakan prakerin. Dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian evaluasi pelaksanaan prakerin di SMKN 2 Lubuk Basung itu adalah yang pertama, untuk mengungkapkan reaksi siswa terhadap pelaksanaan program prakerin. Lalu yang kedua, untuk mengungkap pembelajaran atau learning pada siswa selama melaksanakan program prakerin, sehingga terjadi perubahan pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja. Dan yang ketiga, untuk mengungkap perubahan perilaku atau behavior siswa dalam proses pembelajaran di sekolah selesai melaksanakan program prakerin. Dan yang terakhir itu tahap result itu untuk mengungkap dampak atau hasil program prakerin terhadap partisipasi dalam belajar siswa. Sebelum masuk ke analisa jurnal ini, mungkin saya akan menjelaskan tentang pengertian dari praktik kerja industri. Nah, praktik kerja industri itu, atau yang disingkat dengan prakerin, itu adalah bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap siswa di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda atau PSG. Nah, program ini disusun bersama antara sekolah dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan program pendidikan SMK. Yang membuat standar dari program ini adalah pihak sekolah dan juga pihak dunia kerja. Lalu penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi atau evaluation research, dengan modelnya itu menggunakan Kirkpatrick 4-level evaluation model, dengan pendekatan adalah metode kombinasi atau mixed method, dengan desain urutan pembuktian sequential explanatory. Sumber data kuantitatifnya itu adalah siswa SMKN 2 Padang dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan yang melaksanakan program prakerin sebanyak 74, yang dimana 44 orang itu dijadikan sumber data dan 30 orang untuk uji coba angket.
Lalu sumber data kualitatifnya itu adalah Wakakurikulum, Wakahumas atau Pokja Prakerin, ketua jurusan, teknik komputer jaringan, guru pembimbing, guru produktif, instruktur pembimbing industri. Nah, teknik pengumpulan data kuantitatifnya itu dia menggunakan angket. Lalu untuk pengumpulan data kualitatifnya itu dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan. Yang dimana tahapan pertama itu ada langkah reaksi atau reaction ya. Yang dimana pada tabel 1 ini yaitu tabel nilai perolehan rata-rata tahap reaksi kuantitatif. Yang menurut saya di tabel indikator ini kurang tepat bila ini disebut dengan indikator, yang harusnya ini disebut dengan komponen. Dan juga di tabel ini menurut saya itu kriterianya itu tidak disebutkan dengan rinci gitu. Atau tidak ada indikator-indikator yang rincinya. Karena menurut saya kenapa ini disebut dengan komponen, contoh misalnya instruktur atau pembimbing industri. Nah, mungkin di kriterianya bisa ditulis dengan seberapa jelas dari penyampaian oleh instruktur atau pembimbing yang terhadap materi yang diberikan gitu. Mungkin seperti itu contohnya. Komponen yang kedua ada sarana prasarana, yang ketiga ada materi, yang keempat ada waktu atau jadwalnya. Dan di sini dari datanya itu bisa dilihat skor ratanya itu 3,76 untuk industri atau pembimbing industri, lalu ada sarana dan prasarananya itu ada 3,64 dan materinya itu ada 3,76, lalu waktu atau jadwal itu ada 4,10, yang dimana nilai rata-rata keseluruhan itu 3,82 dan skor maksimalnya itu ada di angka 5. Dan tingkat pencapaian respondennya ini untuk instruktur atau pembimbing industri ada di 75,11%, yang dimana kategori tersebut termasuk ke dalam cukup. Lalu untuk sarana dan prasarana ini juga ada di 72,86%, yang dimana termasuk ke dalam kategori cukup. Lalu materinya itu ada di 75,11%, yang dimana itu termasuk ke dalam cukup. Dan waktu atau jadwal itu ada 81,97%, yang dimana kategorinya itu baik. Dan nilai rata-rata keseluruhan itu TPR itu ada di 76,30%, yang dimana kategorinya termasuk cukup. Dan balik lagi, saya juga tidak tahu, mungkin saja di artikel ini penulis tidak mempublikasikan semuanya, karena kita tahu dia termasuk ke dalam cukup, baik atau kurang, itu tidak dijelaskan di artikel ini. Lalu di tabel 2 ini, yang dimana di komponen pembimbing industri ini kriterianya itu reaksi siswa SMKN 2 Padang dalam melaksanakan prakerin terhadap pembimbing atau instruktur industri adalah cukup puas. Komponen sarana dan prasarana, reaksi siswa SMKN 2 Padang yang melaksanakan prakerin terhadap sarana dan prasarana di tempat prakerin adalah cukup puas juga. Materinya, reaksi siswa SMKN 2 Padang terhadap materi pelatihan di industri tempat prakerin juga cukup puas. Lalu jadwal atau waktu, reaksi siswa SMKN 2 Padang terhadap waktu atau jadwal prakerinnya juga puas. Jadi kesimpulannya adalah reaksi siswa SMKN 2 Padang terhadap program prakerin adalah cukup puas, namun masih ada industri yang manajemen pengelolaan prakerinnya siswa masih rendah. Lalu tahap selanjutnya itu ada tahap pembelajaran atau learning, yang dimana komponennya itu yang pertama ada penambahan pengetahuan, lalu yang kedua itu penambahan keterampilan dan perubahan sikap yang ketiga. Yang dimana didapatkan skor TPR-nya itu dari penambahan pengetahuan itu ada 3,38, dikategorikan cukup. Lalu di TPR untuk penambahan keterampilan itu ada di 0,91, yang dimana dikategorikan cukup. Dan juga perubahan sikap itu ada di TPR 7,78, yang dimana dikategorikan cukup. Jadi nilai rata-rata keseluruhannya itu untuk skor itu ada 3,69. Lalu TPR itu ada di 3,80 dan dikategorikan ke cukup. Dari temuan penelitian pada tahap pembelajaran prakerin di SMKN 2 Padang berdasarkan data kuantitatif tahap pembelajaran, skor rata 3,69 dan TPR 73,80% itu dikategorikan cukup. Yang dimana artinya proses pembelajaran siswa dalam melaksanakan program prakerin cukup meningkatkan pengetahuan, menambah pengetahuan, dan merubah sikap kerja.
Dan tabel keempat ini adalah tabel yang telah disimpulkan, yang dimana komponen di penambahan pengetahuan itu siswa SMKN 2 Padang selesai melaksanakan program Prakerin dengan cukup menambah pengetahuan tentang teknik otomotif. Yang kedua, penambahan keterampilan. Kriterianya itu penambahan keterampilan siswa SMKN 2 Padang terhadap teknik komputer jaringan di industri tempat prakerin adalah cukup. Yang ketiga, di komponen perubahan sikap kerja, kriterianya adalah perubahan sikap kerja siswa SMKN 2 Padang selesai prakerin adalah cukup. Jadi kesimpulan yang itu adalah telah terjadi proses pembelajaran pada siswa di tempat prakerinnya sehingga pengalaman siswa bertambah seiring dengan cukup bertambahnya pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap kerja sesuai dengan kompetensinya. Lalu yang ketiga ada tahapan perubahan tingkah laku atau behavior change, yang dimana di tabel ini komponennya itu ada yang pertama perubahan sikap kerja, penambahan pengetahuan dan keterampilan yang diterapkan di sekolah, yang dimana didapatkan skor ratanya itu 3,87 dengan skor maksimal itu ada di 5, lalu TPR itu ada di 7,33 yang dikategorikan cukup. Lalu yang komponen kedua itu selesai prakerin senang kembali ke sekolah, itu skor rata-rata 3,67 dengan skor maksimal itu 5 dengan TPR itu 3,41 yang dikategorikan cukup. Dengan hal tersebut nilai rata-rata keseluruhan yang didapat adalah 3,77 dengan TPR itu 75,40% yang dimana dikategorikan itu cukup. Lalu di tabel 6 ini tabel yang telah disimpulkan dari data kuantitatif di atas. Yang pertama, di komponen penambahan pengetahuan, penambahan keterampilan, dan perubahan sikap kerja diterapkan di sekolah, kriterianya yang didapat itu selesai melaksanakan program prakerin, siswa senang kembali ke sekolah. Untuk komponen yang kedua, penambahan pengetahuan, penambahan keterampilan, dan perubahan sikap kerja cukup diterapkan dalam proses pembelajaran oleh siswa, namun sarana dan prasarana di sekolah sangat kurang. Itu kriteria yang didapat selesai prakerin, siswa tidak senang kembali ke sekolah. Kesimpulannya bahwa perubahan perilaku siswa selesai melaksanakan program prakerin belum memuaskan. Lalu di tahapan keempat itu ada result atau dampak atau hasilnya itu, yang dimana komponennya itu yang pertama ada peningkatan partisipasi belajar, lalu yang kedua itu peningkatan hasil belajar. Dari dua komponen itu didapat nilai rata-rata keseluruhan itu 4,04 dengan TPR itu 0,70, yang dimana kategorinya itu termasuk ke dalam baik. Dan di tabel 8 ini untuk komponen peningkatan partisipasi itu kriteria yang didapat itu selesai prakerin, partisipasi belajar siswa SMKN 2 Padang meningkat dengan baik. Untuk komponen yang keduanya itu di peningkatan hasil belajar, selesai prakerin hasil belajar siswa SMKN 2 Padang cukup meningkat. Dan kesimpulannya itu bahwa pelaksanaan program prakerin berdampak cukup baik terhadap siswa, terutama peningkatan hasil belajar dan peningkatan partisipasi peserta didik dalam belajar. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, kegiatan evaluasi program prakerin dapat dijadikan dasar bagi pihak sekolah dan dinas pendidikan dalam menentukan efektivitas dan ketepatgunaan program prakerin yang dilakukan. Dan model Kirkpatrick ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu ada reaksi, learning outcome, yang ketiga itu behavior change, dan yang terakhir itu ada result. Lalu hasil dan rekomendasi dari program praktek kerja industri ini menurut saya dilanjutkan dengan perbaikan. Seperti yang disebutkan di dalam artikel ini, yang pertama itu rekomendasi perbaikannya itu ada yang sebelum pelaksanaan prakerin pihak sekolah memberikan informasi yang dilakukan selama pelaksanaan prakerin. Yang kedua, dilakukan pendataan industri yang sesuai dengan program studi dan meningkatkan kerjasama sekolah dengan industri. Yang ketiga, menanamkan kedisiplinan sejak awal kepada siswa dan disiapkan kompetensi dan mentalnya sebelum melaksanaan program prakerin. Dan yang terakhir itu pemerintah, dinas pendidikan dan sekolah agar melengkapi sarana dan prasarana praktikum agar pelaksanaan program pembelajaran di sekolah berjalan lebih baik dan efektif. Jadi sekian review jurnal atau artikel ilmiah yang berjudul Evaluasi Program Praktik Kerja Industri di SMKN 2 Padang dengan model Kirkpatrick. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.